Gibran emang top. Kemarin di Bengkulu dihadang masa pendemo, beliau nggak gentar, malah turun dari mobil, diajak dialog, lanjut diskusi dengan para pendemo. Emang Gibran ini top banget, gaya leadershipnya sama kayak bapaknya, the kingmaker, Bapak Joko Widodo. Ya gak coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bro semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Agung Jayanto, mas bro. Mas bro, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, mas bro. Khususnya nikmat sehat dan barokah panjang umur, mas bro. Dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya juga diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berguna bagi kita semuanya, mas bro. Mas bro, hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan video tentang calon pemimpin muda masa depan, mas bro, yaitu Mas Gibran. Beberapa kunjungan Mas Gibran, mas bro, selalu dinantikan oleh rakyatnya, mas bro. Rakyat yang mencintai pemimpin atau calon pemimpin masa depannya, mas bro. Rakyat antusias kepada Mas Gibran, mas bro. Padahal selama ini Mas Gibran udah banyak di framing hal-hal yang menjatuhkan harkat martabat Mas Gibran, mas bro. Tapi rakyat tidak akan percaya dengan framing gerombolan pembenci, mas bro. Karena rakyat tahu bahwa Mas Gibran adalah calon pemimpin muda yang diharapkan masa depan, mas bro. Waktu Mas Gibran pidato di G20 Afrika, mas bro, sangat luar biasa pidatonya Mas Gibran. Pidato Mas Gibran yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Juga waktu itu dibikin isu, dibikin framing yang sangat luar biasa oleh kaum kader, mas bro. Tapi rakyat sudah bisa menilai bahwa Mas Gibran memang berkualitas calon pemimpin masa depan kita semuanya, mas bro. Makanya dicuplikan video nanti, mas bro, di situ ada kegiatan kunjungan Mas Gibran, terutama yang paling mengharukan kita adalah di daerah Kalimantan, mas bro. Mas Gibran mengunjungi daerah Kalimantan. Mas Gibran mendatangi kampung adat, antusias, pingin dekat melihat sosok orang yang dicintainya, mas bro. Sangat luar biasa ini. Ayo mas bro, kita melihat cuplikan kegiatan Mas Gibran, sang calon pemimpin muda masa depan kita, mas bro. Let's go.
Kalau diibaratkan kayak pertandingan tinju, banyak orang mengira Gibran bakal jatuh di ronde pertama. Ternyata yang terjadi, dia masuk ring dengan langkah santai, lempar jab elegan, dan lawan-lawan dalam wujud stigma lama langsung mental. Publik pun terkejut. Lah kok bisa? Momen paling satisfying dari debut Gibran di G20 adalah momen ketika publik kehilangan bahan nyinyir. Biasanya kalau ada pejabat muda pidato, warganet langsung siap-siap. Coba lihat, pasti gugup, pasti salah grammar, pasti kebata-bata, pasti baca doang. Tapi ketika pidato dimulai, publik malah bengong. Bukannya gagal, malah stabil. Bukannya gagap, malah percaya diri. Bukannya salah ucap, malah rapi. Dan lebih ngeselin buat para hater, ternyata isi pidatonya nyambung. Gibran ngomong isu global, masuk. Gibran ngomong hubungan bilateral, masuk. Gibran ngomong program nasional, masuk. Gibran ngomong teknologi digital, masuk. Gak ada yang ngelantur, gak ada yang salah alamat, gak ada yang bikin diplomat-diplomat dunia mengerutkan kening. Ini yang bikin sebagian pihak yang biasanya ribut, tiba-tiba diam. Karena ketika seseorang tampil dengan kualitas yang tak terbantahkan, argumentasi nyinyir langsung kehilangan tanah pijakan. Aneh, tapi benar, di Indonesia, pidato bahasa Inggris itu bisa lebih viral daripada kebijakan ekonomi bernilai triliunan. Padahal di panggung internasional, yang dicari itu leadership presence, bukan grammar Oxford. Dan Gibran menghadirkan itu. Tatapannya stabil, nada suaranya terkontrol, kecepatan bicaranya pas, gesturnya tidak berlebihan, bahasa tubuhnya percaya diri, tidak ada suara gemetar, tidak ada kesan anak baru yang panik di podium. Itu bukan karena teksnya bagus, itu karena mentalnya siap. Dan mental itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipoles dalam 2 hari latihan, dan tidak muncul dari sekadar membaca kertas. Itu muncul karena seorang pemimpin mau belajar, mau mempersiapkan diri, mau mengasah diri, dan punya kesadaran bahwa ia membawa nama bangsa, bukan nama pribadi. Makanya para diplomat yang nonton langsung kebanyakan memberikan respon positif. Bukan karena mereka fans Gibran, bukan karena mereka peduli aksen, tapi karena mereka melihat inilah gaya baru pemimpin muda Indonesia. Tenang, modern, adaptif, dan tidak gugup berdiri sejajar dengan negara besar. Dan itu penting, karena presidensi Indonesia selama ini dihormati. Gibran membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga standar itu, bahkan menambah warna baru. Keberanian generasi muda tampil di panggung global. Nah, ini lagi satu episode lucu dari drama G20. Tiba-tiba ada anak kecil lucu bernama Kinara muncul di Instagram, memberikan komentarnya soal bahasa Inggris Gibran. Komentarnya jujur, polos, objektif. Bahasanya santai, bahwa bahasa Inggris Gibran bagus, gak kelihatan kayak orang baru belajar, cuma ada sedikit catatan di beberapa titik. Dan setelah itu, seperti There is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran Rakabuming Raka mendapat urutan ke-13 untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi Indonesia di sidang paripurna konferensi tingkat tinggi, KTT, G20 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu, 22 November 2025. Dengan nada berapi-api dan penuh semangat, Gibran mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang kecerdasan ekonomi, di mana kerjasama yang dilakukan harus saling memberdayakan, bukan mendikte satu sama lain dan harus saling mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan. Gibran membuka pidatonya dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa selaku tuan rumah dan presidensi KTT G20 2025. Yang mulia, para pemimpin negara-negara G20, izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa, kata Gibran. Gibran juga menyampaikan apresiasi atas keramahan dan penyambutan yang baik dari otoritas Afrika Selatan. Juga, penghargaan yang mendalam kepada pemerintah Afrika Selatan atas keramahan yang hangat dan penyambutan yang sangat baik, ucap dia lagi. Gibran menegaskan, Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Afrika Selatan dalam mengarahkan G20 di tengah tahun yang penuh tantangan.
Ini adalah KTT G20 yang bersejarah, yang pertama diselenggarakan di tanah Afrika. Tonggak sejarah ini menandai perubahan besar di mana negara-negara berkembang tidak lagi menjadi penonton, melainkan menjadi penggerak bersama negara-negara berkembang, kata dia. I now have the opportunity to call upon the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency, Mr. Gibrian Rakabuming Raka, to take the floor. Your Excellency, President Ramaphosa, Excellencies, leaders of G20 countries, let me begin by conveying warm greetings from President Prabowo to President Ramaphosa. Also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. We commend South Africa's leadership in steering the G20 through a challenging year. This is a historic G20 summit, the first being held on African soil. This milestone marks a profound shift where the Global South is no longer a bystander, but a co-driver of Global South. Excellencies, Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate-resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Thank you very much, Vice President. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id. Banyak argumen yang mendukung Gibran sebagai pemimpin masa depan. Hal ini bukan karena Gibran anak presiden, akan tetapi ada beberapa faktor yang tidak dimiliki oleh orang lain, diantaranya. 1. Kesuksesan memimpin Solo. Beberapa pihak memuji Gibran atas keberhasilannya dalam memimpin kota Solo, yang dianggap sebagai modal untuk kepemimpinan di masa depan. 2. Pernyataan politisi. Prabowo Subianto secara eksplisit menyebut Gibran sebagai salah satu pemimpin masa depan yang disiapkan untuk menggantikannya. 3. Pesan dari tokoh publik. Rocky Gerung juga pernah meminta Gibran untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan, seperti yang diberitakan Metro TV. Biarlah waktu yang akan menguji, siapapun berhak menjadi pemimpin, akan tetapi nanti akan ada seleksi alam, siapa yang layak itulah pemimpin yang dirindukan oleh rakyatnya. Sekali lagi, kita sambut dengan meriah
Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming di tempat acara ini. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Tentunya menjadi suatu sukacita bagi Mamre GBKP dan GBKP atas kehadiran Bapak Wakil Presiden beserta dengan Ibu di tempat ini. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Mari kembali mengambil posisi kita masing-masing. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Maijen TNI Rio Firdianto. Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Wisnu Hermawan. Bupati Deli Serdang beserta jajaran. Bupati Karo beserta jajaran. Hari ini di depan Pak Gibran dan Ibu ada jeruk. Jeruk itu dari ladangnya Pak Jokowi, yang dia tanam di liang datas. 2 hari lalu kami panen. Kami orang Karo telah menyediakan ladang bagi orang tua yang kami hormati. Kehadiran Pak Gibran bagi kami adalah kehadiran Pak Jokowi yang sangat kami cintai masyarakat Karo. Satu-satunya presiden paling sering berkunjung ke Tanah Karo adalah bapaknya Pak Gibran. Saya sendiri sudah bertemu 6 kali dengan Pak Jokowi secara khusus pada waktu erupsi Gunung Sinabung. Dia hadir bersama kami dalam penderitaan kami. Kami sungguh berharap jika ada waktu Pak Gibran hadir juga di antara kami, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2029. Kehadiran Pak Wakil Presiden seperti hadir di Toraja. Kita bertemu di sana juga tahun lalu Pak Gibran. Kami akan sungguh merasa tersanjung terhormat jika kejadian yang sama akan terulang, mengangkat martabat dan memotivasi kami orang Karo. Hari ini hampir seluruh masyarakat Karo dari Kota Medan menyapu halaman ketika Pak Gibran datang. Kami anjurkan setiap orang bisa melihat Pak Gibran. 3 kali saja Pak Gibran hadir di Tanah Karo ini, saya kira ini akan menjadi kota wisata terbersih untuk menyambut kehadiran Pak Gibran. Catatan tambahan, Pak Gibran yang kami sayangi, kami ada bersama Bupati Karo di tempat ini. Tanah Karo adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit daerah di Sumatera Utara. Karena itu, Pak Gibran, kami berdoa, kiranya diizinkanlah Tanah Karo memiliki rumah sakit umum daerah. Beberapa bulan lalu, kami mendengar pidato Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang berkata akan dibangun 66 rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Berkenanlah mengalokasikan 1 saja di Tanah Karo tercinta.
Pak Wapres yang kami cintai, ini adalah warga masyarakat adat yang ada di sekitar ini. Mereka berbondong-bondong datang di tempat ini untuk mau melihat sekaligus orang yang dicintai bisa datang di tempat ini untuk menghadiri adat istiadat kita orang Dayak. Kami bersyukur mempunyai wakil presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami, Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini. Kami tidak mempunyai rumah adat. Kami hanya bisa pakai tenda-tenda, Pak, di sini. Mohon diperhatikan karena selama ini kami tidak mempunyai rumah adat.